lebih-lebih dari apapun itu, karena benar-benar ngurusin dari nol sampai hari ini, bahkan sampai semalam juga masih ngurusin gitu post pro-nya dan semuanya sampai ke depannya promosinya. Jadi deg-degan banget karena udah ngelewatin banyak proses dan kayak masih penasaran aja respon orang gimana. Ada beban sendiri nggak sih berakting juga, memproduksi juga gitu? Oh iyalah, pasti. Kalau dibilang beban atau enggak ya pasti ada bebannya gitu, karena di satu sisi aku harus ngurusin belakang layar, tapi di satu sisi aku harus konsentrasi juga di saat aku di depan layar gitu. Di saat aku udah gitu, karakternya juga bukan karakter yang ringan yang biasa aku mainin kan. Ini karakter baru yang belum pernah aku coba sebelumnya, dengan background bipolar disorder yang nggak bisa salah, yang nggak boleh salah. Jadi ya pasti beban juga, kayak misalnya yang lain udah pada pulang, aku masih harus di lokasi ngurusin lokasi dan evaluasi produksi kayak gitu-gitu sih. Jadi istirahat juga kurang, tapi ternyata karena timnya solid, timnya juga bekerja dengan baik semuanya, dari segi kru, pemain, sutradara, make up, kostum, jadi kita juga ngerjainnya nggak beban gitu, walaupun ada bebannya tapi masih bisa dihandle, masih bisa diatasi. Ini tanpa jadi mau produser ini udah kerja di sana tuh, keinginan berapa lama ini akhirnya bisa terwujud di hari ini? Dari 2019 awalnya dari ngobrol aja, terus tiba-tiba jadi decknya, dari deck jadi skripnya, sampai 13 draft, terus nentuin pemain sampai syuting dan semuanya. Jadi prosesnya juga lumayan panjang untuk satu project ini. Jadi Umay mau mundur itu gimana pas mau berjalan begini? Marah lah. Pas Umay mau mundur 5 hari sebelum ya pasti marah, karena wow, budget yang kita udah keluarkan untuk pre-pro udah ada gitu, sutradaranya mau mundur, dan gak semudah itu untuk narik sutradara lain kan, karena kan dia yang udah tahu soul film ini. Iya, dia yang nulis, dia yang udah ikutan reading, cuma karena dia insecure dia mau mundur. Ya makanya kan aku bilang ke dia, aku nggak mau di direct kalau bukan Umay. Sebenarnya itu ancaman biar dia kayak tetap stay, dan aku bilang kita semua masing-masing punya insecurity-nya. Jordi pasti punya juga sebagai pertama kali ya. Kayak pertama kali ngeliat juga pasti ada tantangannya juga. Shenina juga dengan karakter dia, aku masa sih dengan insecurity bisa ya, cuma harus mundur dari project itu. Beri kolaborasi kamu dengan sahabat kamu dengan Umay. Iya. Apa sih yang kamu gunakan dalam arti untuk yang bisa menyambai tanpa buat kayak semacam apa ya, bicara mengenai hal sensitif seperti apa yang kamu gunakan perjuangan? Sebenarnya kita ini banget ya, menurut aku kenapa ringan, karena kita pakai perspektif orang yang mengalami, satu, dua yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang dekat sama Tuhan. Iya kayak gitu, kurang sholat kali atau apa. Padahal kan mental illness itu sebuah penyakit yang memang harus ke psikiater gitu. Ya kayak kita kalau kita sakit batuk, apa berarti karena kita kurang dekat sama Tuhan? Ya kan emang karena lagi ada virus gitu kan. Sama gitu juga dengan mental illness gitu. Bukan berarti kita mental illness tapi kita nggak dekat sama Tuhan, nggak dekat sama orang tua, tapi ya memang itu adalah hal yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dari diri kita yang harus kita hadapi, harus butuh support. Jadi memang perspektifnya dari penyintas, dari society, dan dari kita juga sih, pengalaman sendiri. Tadi Prilly bilang kan pernah satu ada penyakit tapi bukan bipolar gitu. Ya kan Prilly kan mungkin keluarga juga keluarga aktivis. Ini mungkin Prilly menghadapi seperti apa sih Prilly? Kalau aku ke psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan, karena kan orang tua juga harus kita harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu kan nggak mudah juga untuk orang tua gitu. Kaget juga kayak, hah emang Prilly kenapa gitu kan segala macam. Jadi ya jelasin juga, mah aku ke psikolog nih gitu, terus aku didiagnosa ini, tapi nggak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini, cuma kalau kambuh aku kadang kayak gini ya. Orang tua support dan mereka juga nggak apa-apa aku ke psikolog sendiri gitu. Jadi buat yang dibutuhkan juga. Iya. Berarti ini untuk pelajaran semua, untuk yang lain punya penyakit kayak bipolar gitu, di film ini berarti untuk orang tuanya juga jadi pembelajaran sendiri. Oh iya dong, gimana orang tua dan teman jadi support system. Film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system, bukan cuma orang tua mungkin. Seringkali kita menganggap rumah itu kan orang tua, padahal kita juga punya rumah yang lain, kayak kita bisa menemukan kenyamanan itu di teman, di pacar, atau bahkan di teman kerja, diri sendiri kayak gitu. Dan film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system itu. Mungkin nggak pernah di luar sana ada juga yang pernah sakit seperti bipolar
bipolar pasti nggak berani jujur ke keluarga atau siapapun, akhirnya dipendam sendiri. Nah ini apakah Banyak banget sih, karena Dan itu juga salah satu alasan terbesar kenapa filmnya dibuat sih. ya Untuk apakah menyadarkan punya juga. keberanian mereka untuk berani berbicara kepada orang tua juga seperti dilakukan gitu? kan setiap orang pasti punya family issue-nya masing-masing ya. Mungkin aku berani ngomong ke orang tua karena aku tahu orang tua aku bisa terima dan komunikasi aku sama orang tua dari awal udah baik gitu. Tapi kan aku nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma dengar-dengar dari penyintas bipolar care Indonesia, memang banyak kasus-kasus yang seperti itu. Makanya mereka gabung ke komunitas, mencari support system dari yang lain gitu. Jadi kamu ini, jadi Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue dan kita juga ngerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk bikin film ini. Mengubah stigma orang terhadap penyintas itu susah nggak sih? Susah, makanya itu kayak aku ngeliat ya perkembangannya kalau kita cuma ngelakuin seminar atau live Instagram itu kan paling yang nonton 1.000-2.000 orang gitu. Ya susah lah untuk merubah stigma orang-orang yang udah menyepelekan atau menganggap orang yang kena mental illness tuh oh gila gitu. Ya susah lah untuk kita merubah stigma itu, makanya aku membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah film yang dimana hopefully yang nonton bisa banyak dan dikemas dengan cerita yang lebih bisa dimengerti. Jadi sejauh ini ada yang memandang sebelah mata produser gitu dari teman mungkin atau mungkin dari keluarga sendiri seperti apa? Kalau dari keluarga otomatis nggak ada, karena keluarga aku tahu gimana aku kerja kerasnya kan mereka ngelihat aku di 24 jam gitu. Kalau dari teman atau dari rekan-rekan ya pasti 1-2 ada kayak kok berani banget sih ngeproduserin, nekat banget gitu, atau emang punya pengalaman apa sebelumnya dan segala macam, itu pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa menutup pendapat orang-orang ya, jadi ya buktikannya lewat karya aja. Kalau cara kamu mengolah emosi yang intens itu seperti apa sih, Pri? Kamu kan di sana sebagai bipolar. Pas syutingnya gitu Iya, ya. bipolar 4 kan atau 4. Iya. Sempat eksplorasi juga nggak sih atau bertemu langsung dengan orang-orang yang memang seperti itu Sempat. akhirnya saya tahu seperti apa sih gitu. Mendalami karakternya ya baca buku, ngobrol sama penyintas bipolar. Terus pas syuting memang lebih susah karena kan nggak urut ya. Syuting tuh nggak pernah urut. Nanti scene ini seneng, tiba-tiba next scene-nya harus yang take depresi gitu. Cuma karena kita udah reading 1,5 bulan, udah didampingi acting coach, didampingi bipolar care Indonesia, jadi kayak karakternya udah nyatu aja, jadi nggak terlalu yang gimana sih, karena prosesnya udah dilewatin semua. Menyendiri juga masih sempat menyendiri. Ketakutannya kamu rasakan sendiri apa? Ketakutannya adalah takut salah menyampaikannya gitu, karena kan ini bawa isunya berat ya, nggak boleh sama sekali salah gitu. Diagnosanya, maininnya, nanti tiba-tiba diagnosanya bipolar tapi actingnya kayak bukan bipolar gitu kan, juga takut gitu. Makanya dari awal ngajak teman-teman penyintas bipolar untuk ngasih kita saran dan evaluasi, diskusi sama sutradara, sama Uma, sama acting coach, sama psikolog, semuanya lah. Jadi ya takutnya tuh takut salah, tapi kan makanya itu karena rasa takut itu akhirnya kita bikin banyak banget hal yang bisa mengoreksi karya inilah, kayak FGD, diskusi dan mengajak beberapa komunitas untuk gabung gitu. Jadi kamu sempat ada diskusi juga sih dengan rekan sama artis gitu kan, kita juga tahu ada juga psikolog itu harus selebriti maksudnya ada dengan maksudnya pokoknya artis dengan mentality gitu, mental disorder kamu sempat mungkin diskusi atau Mungkin secara melalui WhatsApp atau seperti Kalau apa? sama aktor nggak ada, karena aku dari awal udah sama Bipolar Care Indonesia gitu. Menurut aku mereka tuh udah cukup banget, karena kan mereka komunitas ya, jadi isinya juga banyak gitu, bukan cuma satu orang. Dan si pengurusnya ini kayak udah kenal dan udah menampung banyak banget cerita dari teman-teman bipolar, itu beda-beda, yang nggak disupport sama orang tua ada, yang disupport ada, yang begini ada, begitu ada. Jadi informasi yang aku dapat itu dari Bipolar Care Indonesia udah cukup banget, jadi ya itu udah cukup. Sendiri kaget nggak Pri? Ternyata lihat itu kemarin cerita kalau dia jadi jadi ini menjadi ini untuk pembelajaran untuk semuanya, bahwa memang harus dijelaskan semuanya untuk supaya orang tahu gitu. Jujur aku nggak tahu apa-apa soal itu, jadi kayak aku juga nggak berani komentar, karena balik lagi isu mental health tuh sensitif banget. Jadi nggak mau sampai salah ngomong, nggak mau sampai sok tahu, karena aku nggak tahu diagnosanya apa kan. Makanya itu dia, di film ini kita juga mau ngasih tahu bahwa kita jangan
mendiagnosa diri sendiri, jangan juga ngediagnosa orang lain. Jadi ya karena kalau kita bukan psikiater atau kita psikolog, kita nggak punya hak untuk ngediagnosa orang lain kayak lo kayaknya ini deh, orang mood swing dikit lo bipolar ya enggak lah, harus ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu. Tapi Prilly sendiri bagaimana pendapatnya para selebriti yang mengaku akhirnya dengan mereka terbuka tentang mental illness? Contohnya teman Prilly sendiri, Aliando, mungkin bisa sedikit komentar. Aku salut banget karena aku juga termasuk yang ngaku. Jadi dan aku tahu itu nggak mudah gitu. Nggak mudah lah untuk kita menerima dan akhirnya ngasih tahu orang lain. Jadi aku salut banget. Sebentar nggak punya untuk peran ini sendiri, untuk peran kamu sendiri yang bipolar yang kamu sendiri nggak? Sulit banget karena ya sulit banget kan kita untuk ngerasain apa yang mereka rasain, kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadinya ya pasti kesulitan ada, makanya banyak banget diskusinya. Bisa dibilang kan Kak Prilly ini sukses. Yuk guys, kita foto yang sini ya. Oke, yuk. Yang mana? Yuk, soalnya mau persiapan. Oh, yang ada tolong mah Foto itu. dulu, sini lah boleh. Jadi ada satu adegan yang Foto dulu Pak Iman. Bentar. Yuk, Tadi yang mundur dulu ya. Yuk, kita mundur dulu ya. Satu pertanyaan dulu Mas, tinggal dijawab aja Mas, tinggal dijawab aja. Mas, sudah boleh mundur foto. Oke, tolong mah ya. Jadi ada satu adegan yang ada di trailer yang tolong mah itu memang gak ada di skrip, tapi itu keluar dengan begitu aja ya, namanya kita udah nyatu sama karakter, jadi keluar dengan begitu aja dan akhirnya satu kalimat itu membuat adegannya jadi makin berat gitu. Karena itu yang dirasain pada saat itu. Oke, thank you. Tapi Prilly sempat ngomong sama Aliando nggak? Boleh mundur, kalau mau foto boleh mundur. Yuk, please. Oke, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget.